Shalom saudara, selamat Natal. Natal merupakan momentum penting bagi orang Kristen. Karena Natal memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Allah kita hadir di dunia ini. Hadir di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu sekalian, dan ketika Allah hadir, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus ini, maka kita akan berjalan menuju tuntunan Allah yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus adalah terang ilahi Allah yang akan membuka jalan kepada hal-hal yang luar biasa. Di mana hidup kita nanti akan dipenuhi dengan pemulihan, rasa aman, damai sejahtera, dan kemampuan yang luar biasa. Oleh sebab itu, tema khotbah ini adalah Semangat Natal 2021, membawa Indonesia sehat, aman, sejahtera, dan kepada pers, membangun pers yang cerdas, Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dimurnikan menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi satu dengan Allah Bapa. Hal itu yang luar biasa. Dimanapun kita berada dan sampai kapanpun juga. Kita harus pahami bahwa ketika berkat yang luar biasa itu kita terima sebagai orang Kristen, maka kita harus membawa dampak dimanapun kita berada. Dan kita berada di Indonesia ini bukan suatu kebetulan. Kita harus membawa dampak kepada Indonesia. Mengapa demikian? Seperti dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk tempat itu kepada Tuhan dan kesejahteraannya adalah kesejahteraan bagi kamu. Kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa bagi dimanapun kita berada. Seperti dikatakan, usahakanlah. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Artinya kita harus membawa dampak bagi Indonesia ini. Indonesia yang sehat, Indonesia yang aman, Indonesia yang sejahtera. Dan kita memiliki kemampuan untuk menyampaikan sebuah hal yang baik kepada siapapun juga, dimanapun juga, secara luar biasa dan ajaib Bapak Ibu sekalian. Kita harus pahami, ketika kita memperingati Natal ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan diri kita sehingga kita bisa atau mengusahakan kesejahteraan itu? Yang pertama, kita harus melihat bahwa ketika Tuhan Yesus ada di dunia, dia membawa pemulihan. Di dalam Matius 4:23 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil, serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Bapak Ibu sekalian, pemulihan bukan hanya berarti kesehatan saja, tetapi seluruhnya, jasmani dan rohani. Dan itu terjadi dalam diri kita yang sudah menjadi satu dengan Allah Bapa karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia ini sampai kapan juga. Karena dia menyertai kita, Bapak Ibu sekalian. Artinya penyertaan itu terus berjalan selama kita ada di sini. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus sudah berkata bahwa kekuatan yang berasal daripadanya memampukan kita melakukan banyak hal. Seperti dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan Allah yang aku lakukan, yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada aku. Sebab aku pergi kepada Bapa. Bapak Ibu sekalian, inilah pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang akan kita alami. Bahwasanya kita akan membawa pemulihan secara utuh kepada Indonesia. Semangat Natal 2021, Tuhan Yesus lahir ke dunia dan menempatkan kita juga membawa kebaikan, yaitu pemulihan bagi bangsa ini. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberikan perlindungan yang sempurna. Kalau kita melihat siapa musuh kita sebenarnya, di dalam Efesus 6 ayat 13 dikatakan, sebab itulah seluruh perlengkapan senjata Allah diberikan kepada kita, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Musuh kita bukan darah dan daging, mereka adalah saudara-saudara kita. Tetapi kuasa-kuasa jahat mempengaruhinya sehingga membuat keadaan menjadi tidak baik. Kita diberikan senjata oleh Allah, yaitu iman. Dengan apa kita mengalahkan dunia ini?
dengan iman kita, dengan rasa percaya kita. Dan iman kita ini akan mengokohkan. Seperti dikatakan dalam Roma 8:31, mengokohkan satu keyakinan bahwasanya sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Luar biasa Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Allah hadir bersama kita. Siapa yang dapat melawan kita Bapak Ibu sekalian? Dan Allah kita sama dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Allah menjaga bangsa Yahudi pada saat itu. Ketika dikatakan dalam 2 Tawari 20 ayat 15, camkanlah hai seluruh Yehuda dan Yerusalem. Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melawan, melainkan Allah. Melainkan Allah. Selain keyakinan kita, perlindungan yang berasal daripada Allah Bapa, tetapi juga membuat Allah Bapa berperang bagi kita. Bukan hanya melindungi, tapi juga bertindak Bapak Ibu sekalian. Sehingga apapun yang kita alami, janganlah takut dan gentar. Karena perlindungan ada dalam diri kita. Tetapi perlindungan itu juga harus kita sampaikan, harus membawa dampak kepada Indonesia. Indonesia yang aman di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Yesus membawa damai sejahtera bagi kita. Dikatakan bahwasanya semangat Natal membawa Indonesia sejahtera. Sejahtera ini kita melihat kepada firman Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, Bapak Ibu sekalian. Damai sejahtera ini adalah ketenangan batin bagi diri kita. Keadaan bukannya lebih baik, tetapi kehadiran Allah membawa kita merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Dan di dalam ketenangan itu, kita boleh hidup tidak perlu khawatir menghadapi apapun juga. Janganlah engkau khawatir akan apapun juga, maka semua akan dicukupkan kepadamu. Damai sejahtera itu bukan hanya kepada diri kita, perasaan kita, tetapi damai sejahtera itu juga menghadirkan segala kecukupan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, seperti dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia Bapak Ibu sekalian. Damai sejahtera itu memberikan kita satu keyakinan untuk terus berjalan dalam ketenangan batin bersama Allah. Dan kita tidak pernah kekurangan. Dimulai dari batin kita, tetapi fisik kita juga dipenuhi oleh damai sejahtera Allah itu. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, mewartakan secara cerdas kebaikan Allah. Sebagai insan pers, kita harus membangun pers yang cerdas. Kita harus melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan itu kepada kita di dunia ini. Di dalam Markus 4 ayat 33 dikatakan, dalam banyak perumpamaan semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Tuhan Yesus Kristus memahami bagi setiap orang yang datang kepadanya, dimanapun dia mengajar, orang ini mempunyai kemampuan yang berbeda-beda Bapak-Bapak sekalian. Tetapi itu tidak menjadi halangan. Itu pernyataan atau berita kabar baik harus terus disampaikan menggunakan perumpamaan. Ini adalah cara ajaib dan cerdas yang Tuhan telah lakukan dan menjadi contoh bagi kita. Dan kita harus ingat, karena Allah sudah menjadi satu dengan kita, apapun yang kita lakukan, dia menjadi sentral dan kuasanya ada di dalam kita. Apapun yang kita perbuat, dia hadir dan dia memberikan kemampuan yang luar biasa. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus bisa menyampaikan apapun juga melalui perumpamaan. Karena perumpamaan itu merupakan kerja daripada Allah Bapa. Seperti dikatakan juga di dalam Lukas 12 ayat 12, pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ketika para rasul menghadapi tantangan di depan sidang orang-orang Yahudi, Tuhan berkata, jangan takut, aku akan menuntun kamu apa yang kau ucapkan. Artinya,
Kemampuan ini turun dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus kita, sehingga kita pun mempunyai kemampuan yang luar biasa yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Itulah yang dimaksud dengan membangun pers yang cerdas. Ketika kita menghadirkan Allah setiap apapun yang kita lakukan, maka akan luar biasa hasilnya Bapak Ibu sekalian. Demikianlah khotbah Natal ini. Kita sudah melihat banyak hal, bahwasanya semangat Natal 2021 sungguh kita yakini akan membawa Indonesia sehat, aman, sejahtera, dan kita punya kemampuan untuk mewartakan hal-hal yang luar biasa. Selamat Natal 2021 Bapak Ibu sekalian. Ingatlah, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini membawa hal yang ajaib bagi kehidupan kita dan bagi Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.